Di balik kilau gemerlap Singapura sebagai pusat ekonomi yang maju, tersembunyi dinamika sosial yang memerlukan perhatian serius. Kaya akan keberagaman etnis, negara ini terkenal sebagai melting pot budaya yang harmonis. Namun, beberapa waktu belakangan, tanda-tanda ketegangan antar kelompok dan komunitas mulai muncul. Suara-suara yang mencoba memanfaatkan perbedaan etnis untuk kepentingan politik semakin lantang terdengar. Dalam episode ini, mari kita susuri kompleksitas dinamika sosial di Singapura dan telaah bagaimana negara ini dapat mempertahankan keharmonisan di tengah keberagaman yang membanggakan. Sebuah ekonomi yang sehat sangat bergantung pada harmoni sosial, karena konflik antara dua kelompok mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendesak. Pertikaian komunal atau etnis menghambat perkembangan ekonomi negara. Singapura, yang telah menjadi contoh keindahan keberagaman, mengalami peningkatan komunalisme dalam beberapa hari terakhir. Suara asing dan dalam negeri berupaya mencetak poin politik dengan memecah belah komunitas satu sama lain. Bahaya mengintai identitas Singapura sebagai periuk budaya etnis dengan populasi yang beragam secara rasial dan beragam tradisi keagamaan. Singapura memisahkan diri dari Malaysia pada tahun 1965 untuk menjadi negara merdeka yang bebas. Pemisahan ini dipicu oleh perpecahan politik dan ekonomi antara partai pemerintah Singapura dan Malaysia, yang pada gilirannya memicu kerusuhan rasial pada bulan Juli dan September 1954. Populasi Singapura sangat beragam. Orang-orang keturunan Tionghoa menyumbang 75% dari populasi, diikuti oleh orang Melayu sebanyak 15% dan orang India sebanyak 7,5%. Mayoritas penduduk Tionghoa Singapura berasal dari wilayah Tiongkok Selatan seperti Fujian dan Guangdong. Orang Melayu di Singapura berasal dari wilayah sekitarnya, termasuk pulau-pulau Indonesia seperti Jawa dan Bawean, serta Semenanjung Malaya. Di antara etnis India, 3 dari 5 orang adalah Tamil. Melayu, kelompok etnis terbesar kedua di negara ini, selalu mengklaim bahwa Singapura mendiskriminasikan mereka. Namun, ilmuwan sosial mengatakan bahwa disonansi kognitif antara menjadi Melayu atau menjadi warga Singapura ada di dalam kelompok ini. Konstitusi Singapura bahkan mengakui posisi istimewa orang Melayu yang secara resmi diakui sebagai penduduk asli Singapura. Sesuai dengan pasal ini, pemerintah juga bertugas untuk mempertahankan, melestarikan, mendukung, mendorong, dan mempromosikan kepentingan politik, pendidikan, agama, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat serta bahasa asli mereka. 99% orang Melayu di Singapura adalah Muslim. Mereka overrepresented dalam kejahatan, penyalahgunaan obat, dan populasi narapidana dibandingkan dengan etnis lainnya. Loyalitas mereka terhadap negara mereka secara berulang kali menjadi sorotan dan bukan tanpa alasan. Pada tahun 1987, Menteri Pertahanan kedua Singapura saat itu, Lee Hsien Loong, mempertanyakan nasionalisme mereka. Jika terjadi konflik, jika SAF dipanggil untuk membela tanah air kita, kami tidak ingin menempatkan prajurit kami dalam posisi sulit di mana emosi untuk bangsa dapat bertentangan dengan emosi untuk agama. Karena kedua hal ini sangat kuat, dan jika mereka tidak kompatibel, maka mereka akan menjadi dua kekuatan yang sangat destruktif dalam arah yang berlawanan. Anda lihat, Melayu dianggap memiliki pandangan yang lembut terhadap Malaysia. Bapak Singapura, Lee Kuan Yew sendiri menyatakan pandangan serupa pada tahun 1999 mengenai potensi konflik kepentingan yang mungkin dimiliki Melayu jika Singapura terlibat dalam konflik dengan Malaysia. Masyarakat Melayu Singapura telah menemukan suara di Malaysia berulang kali. Baru-baru ini, mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad menyesali kehilangan tanah leluhur Melayu dan berharap bahwa Kuala Lumpur akan merebut kembali Singapura dan Kepulauan Riau Indonesia. Dukungan yang Melayu terima dari Malaysia semakin mempertegas mereka, dan ketidakpuasan memunculkan ketegangan komunal. Dalam Unequal Returns to Social Capital, The Study of Malays in Singapore Through a Network Lens, Asian Ethnicity 2015. Profesor Vincent Chua, Departemen Sosiologi NUS, dan Profesor Irene Ng, Departemen Pekerjaan Sosial NUS, menilai dampak ketidaksetaraan jaringan sosial
pada masyarakat Melayu di Singapura. Studi ini menganalisis ketimpangan ketersediaan modal sosial yang didefinisikan sebagai hubungan antar pribadi yang menguntungkan bagi kelompok ras mayoritas dan minoritas. Studi ini menggunakan konsep modal sosial defisit, di mana kelompok mayoritas memiliki akses lebih banyak ke modal sosial daripada kelompok minoritas, dan defisit hasil, di mana akses ke modal sosial sama bagi kelompok yang berbeda, tetapi mereka mendapatkan manfaat yang tidak seimbang dari modal tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa dibandingkan dengan individu Tionghoa, Melayu memiliki sebagian kecil lulusan universitas, penghuni rumah pribadi, dan hubungan lemah sebagai kontak. Meskipun tidak ada defisit hasil yang diidentifikasi, hasil ini mencerminkan bahwa populasi Melayu memiliki lebih sedikit modal sosial daripada orang Tionghoa dan India di Singapura. Kekurangan akses ke modal sosial ini terbukti berdampak negatif pada pendapatan masyarakat Melayu. Karena tingkat pendidikan yang lebih rendah terungkap sebagai salah satu alasan kekurangan modal sosial di kalangan Melayu, para peneliti menyerukan evaluasi terhadap program pendidikan seperti sekolah SAPE dan penjurusan dalam studi mendatang. Selain itu, mereka mendorong penciptaan inisiatif pendidikan baru yang mengurangi pembagian rasial di Singapura. Baru-baru ini, Duta Besar at Large Singapura, Profesor Tommy Koh, menyatakan kekecewaannya atas kurangnya representasi komunitas Melayu di kalangan mahasiswa intern Kementerian Luar Negeri Singapura. Namun, para peneliti mengatakan bahwa kurangnya representasi Melayu bukan karena kurangnya kesempatan bagi mereka. Tuntutan sosial dan estetika dari Melayu lebih penting bagi mereka daripada kebutuhan ekonomi mereka. Oleh karena itu, sosialisasi mereka tidak menempatkan fokus yang kuat pada nilai-nilai yang terkait dengan kesuksesan ekonomi, terutama di ranah industri dan komersial. Orang tua Melayu memberikan prioritas mengajarkan kepada anak-anak mereka nilai-nilai sosial dan keagamaan di atas nilai-nilai yang kompetitif dan materialistis. Idealisme pendidikan dan pencapaian profesional diakui, tetapi belum diinternalisasi dan diberikan dasar moral bagi gagasan mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa agama dan sistem nilai tradisional mereka mencegah mereka untuk mengejar tujuan ekonomi. Bagaimanakah implikasi dari dukungan Melayu di Singapura yang mereka terima dari Malaysia terhadap potensi ketegangan komunal atau etnis? Sejauh mana penting bagi Melayu untuk mengutamakan identitas kebangsaan Singapura daripada identitas keagamaan mereka? Apa saja langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Singapura untuk memastikan integrasi Melayu ke dalam masyarakat tanpa menjadi sumber penghinaan bagi negara? Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Singapura dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas dalam masyarakatnya adalah kompleks dan membutuhkan pemikiran mendalam serta tindakan yang bijaksana. Keharmonisan dan integrasi etnis merupakan elemen kunci bagi perkembangan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Menyadari potensi ketegangan komunal atau etnis yang mungkin timbul dari dukungan Melayu di Singapura dari Malaysia adalah langkah penting dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan menyeluruh. Penting bagi seluruh masyarakat, terutama Melayu, untuk mempertimbangkan dan memahami bahwa kepentingan nasional harus mendahului identitas keagamaan demi memelihara stabilitas dan persatuan dalam masyarakat majemuk. Selain itu, pemerintah Singapura memiliki peran penting dalam memfasilitasi integrasi Melayu ke dalam masyarakat secara efektif. Memastikan bahwa kebijakan yang diambil mempromosikan kesetaraan, akses kesempatan yang adil, dan pengakuan terhadap kekayaan budaya yang beragam. Melalui evaluasi konstruktif atas isu-isu ini dan komitmen untuk bekerja sama sebagai satu masyarakat yang serba beragam, Singapura dapat terus mengukir jejak sebagai negara yang sukses dalam memimpin dengan contoh keberagaman dan membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Terima kasih sudah menonton. Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi tentang episode kami seterusnya. Sampai jumpa lagi.